Pemirsa, tawuran kembali pecah antar dua kelompok remaja di Pekanlabuhan, Medan. Kali ini kedua kubu saling lempar molotov dan hampir membuat permukiman warga kebakaran. Tawuran antar kelompok remaja terjadi lagi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, kilometer 20 Kelurahan Pekanlabuhan, Medan, Sumatera Utara, Senin dini hari. Kedua kubu saling menyerang menggunakan molotov di tengah padamnya lampu jalan yang dimatikan karena PPKM darurat. Salah satu lemparan molotov bahkan mengenai kios dan rumah warga sehingga hampir menyebabkan kebakaran. Wanita pemilik kios sempat berteriak minta tolong, namun tidak dihiraukan pelaku tawuran. Tawuran antara remaja kawasan Bom Lama melawan remaja lingkungan 23 dan 24 baru berhenti setelah kepala lingkungan dibantu warga melerai. Harapannya ya bagi kepolisian ya harap tindak lanjutilah kemana baiknya. Kita nih gimana ya, ini udah mau besok udah mau hari raya Idul Adha, jangan ada lagi yang kejadian seperti ini lagi. Tawuran antar dua kelompok remaja ini terjadi berulang kali dalam seminggu terakhir. Tawuran makin lama makin meresahkan karena remaja yang terlibat semakin beringas. Warga berharap polisi dan pihak-pihak terkait dapat menyelesaikan perselisihan yang dipicu dendam lama ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di tepi pantai Sibuasi, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Pelaku merupakan sepupu korban. Jadi pulangnya sendiri kok? Enggak sama kan? Sama pulangnya. Polisi berhasil membekuk AG, pria berusia 25 tahun atas dugaan pembunuhan terhadap seorang wanita yang ditemukan warga tewas di tepi pantai Sibuasi. Pelaku ditangkap di atas kapal penyeberangan dalam perjalanan dari Pelabuhan Telo menuju Teluk Dalam. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga. Namun diduga pelaku gelap mata karena permasalahan utang piutang. Antara korban dan tersangka masih hubungan saudara kandung ya. Sepupu ya, masih hubungan sepupu kandung. Nah, tapi karena emosi dengan seketika saat itu juga terpikir untuk menghabisi korban. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Nias Selatan. Sementara itu, identitas korban diketahui bernama Ria Hati Luah Hambowo, bendahara desa Saeru, Kecamatan Tanah Masa, Nias Selatan, Sumatera Utara. Jasad korban pertama kali ditemukan warga setempat di tepi pantai Sibuasi pada hari Sabtu lalu. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Seorang pria tega membunuh temannya sendiri hanya karena tidak mengaku telah mengambil kail pancing milik pelaku. Tak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengambil harta benda korban dan menjualnya. Hanya karena sebuah kail pancing, seorang pria bernama Damayanto, warga Jalan Jamin, Ginting, Medan, tega menghabisi nyawa temannya sendiri yakni Polman Manurung. Selain menangkap Damayanto, tim anti bandit kepolisian sektor Pancur Batu juga meringkus satu pelaku lainnya, yakni Adi Surahmana Tarigan yang berperan sebagai penadah barang hasil curian milik korban. Polisi menyita beberapa barang bukti diantaranya motor milik korban, pakaian korban, baju milik pelaku, serta satu buah handphone. Sementara motif pelaku menghabisi nyawa korban karena kesal. Korban tidak mengakui telah mengambil kail pancing milik pelaku. Saat melancarkan aksinya, pelaku mengajak korban pesta miras di sebuah warung tuak. Setelah itu, pelaku mengajak korban ke tempat sepi dan menganiaya korban hingga tewas. Pada saat itu dalam keadaan mabuk, kemudian dipukul oleh si pelaku, kemudian dicekik, kemudian kepalanya dihantukan ke aspal sebanyak 7 kali. Sehingga luka dan setelah luka dan berdarah, setelah tidak bergerak lagi, kemudian si pelaku menarik korban ke pinggir jalan, ke daerah semak-semak dan ditinggalkan. Sebelumnya korban, Polman Manurung, ditemukan warga tewas di Jalan Sukadame, Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu dengan kondisi bersimbah darah. Dari hasil penyelidikan diketahui korban dibunuh oleh Damayanto. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Damayanto Tarigan akan dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sedangkan tersangka Adi Surahmana Tarigan akan dikenakan pasal tentang pertolongan jahat dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara.
Seorang ibu rumah tangga ditusuk oleh tetangganya sendiri saat menagih hutang di Palembang, Sumatera Selatan. Korban terluka 3 tusukan di bagian perut dan dirawat intensif di rumah sakit. Desi, warga Jalan Aibtu Wahab, Kecamatan Jakabaring, Palembang, harus dirawat di Rumah Sakit Bari Palembang akibat luka tusuk yang dialaminya. Korban yang diketahui seorang ibu rumah tangga ini ditusuk oleh pelaku Mamat yang merupakan tetangganya sendiri. Menurut korban, kejadian terjadi saat korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih utang yang dipinjam istri pelaku. Namun saat memanggil istri pelaku, yang datang justru suaminya dengan membawa senjata tajam dan menusuk korban. Desi kemudian meminta tolong dan dibawa ke rumah sakit oleh penduduk setempat. Atas kejadian ini, suami korban melaporkan aksi pelaku ke polisi. Kalau tahu sama dia buka pintu langsung ngawak lading, langsung nyucuk tuh. Sempat lagi, dikencingnya lagi. Setelah nak diambilnya lagi, babek dia nyuku lawan, lagi dia. Dia ngambil ngutang apa dia? Duit ini yang. Berapa banyak ya? Tidak berbanyak juga. 1 juta tuh. Sampai lagi masih dikit sudah. Kasus ini kini tengah ditangani oleh Polrestabes Palembang. Polisi pun saat ini masih memburu pelaku penusukan terhadap korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait penusukan gara-gara utang, sudah bergabung bersama kami Kompol Tri Wahyudi, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Selamat sore, Pak Tri Wahyudi. Selamat sore, Mbak. Baik, langsung saja Pak, apakah pelaku sudah berhasil ditangkap? Betul, alhamdulillah bahwa pelaku penusukan terhadap ibu rumah tangga tersebut berhasil kita amankan dan mereka dia sekarang kita intensif pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Palembang untuk mendalami modus dan motifnya apa terkait dia melakukan hal tersebut kepada korban. Di mana pelaku ini diamankan, Pak? Apakah sempat berupaya melarikan diri? Betul sekali. Jadi pelaku sempat pada saat setelah kejadian sempat lari karena ke tempat kawannya, dan itu kita bisa berhasil amankan pelaku. Baik, dari keterangan korban maupun pelaku, seperti apa sebenarnya kronologi kejadian penusukan ini? Jadi betul tadi seperti yang korban sudah sampaikan, memang korban datang ke rumah pelaku untuk mencari istri pelaku. Tetapi pada saat itu dia mengetok pintu rumah. Kalau dari versinya pelaku kencang gitu ya, mukulnya gedor-gedor gitu, sehingga dianya sedang tertidur, bangun pelakunya merasa kesal atau pusing. Terjadilah pertama cekcok mulut dulu, tapi setelah itu karena katanya ada pisau di situ, dia langsung kesal, dia tusuk ke arah perut korban 2 kali. Baik, jadi awalnya korban ini ingin menagih utang kepada istri pelaku. Tapi siapa kemudian yang melakukan penusukan ini? Ya, Pak. Siapa yang melakukan penusukan terhadap korban? Yang tersangka atas nama Fajri alias Mamat bin Amin sudah kita amankan. Yaitu suaminya suami dari orang yang mau ditagih utang ini. Baik, untuk kondisi korban, Pak, seperti apa informasi terakhir kondisi dari korban sendiri? Alhamdulillah kondisi dari korban kemarin sempat dirawat dan sudah langsung dioperasi, sehingga untuk saat ini sedang dalam masa perawatan intensif di rumah sakit. Dari keterangan korban, Pak, berapa sebenarnya utang yang dipermasalahkan ini hingga suami dari pelaku yang kemudian berutang ini nekat menusuk korban? Kalau dari keterangan korban, nanti kita cross check juga dengan istri dari pelaku. Memang awal korban memberikan pinjaman itu sebesar 1 juta, tapi sudah ada dibayar secara nyicil. Jadi sisa tinggal 300 atau 400 ribu lagi, itu yang mau ditagih oleh korban pada saat kejadian. Izin konfirmasi, Pak, berapa nominal yang dipinjam oleh istri pelaku? Awal memang si korban meminjamkan uang kepada istri pelaku ini 1 juta rupiah. 1 juta rupiah? Tapi sudah diansur, sudah dicicil per hari, sehingga pada saat hari kejadian dia tuh mau nagih lagi. Nah, jadi sisanya cuma tinggal 300 ribu. Baik,
Untuk istri pelaku sendiri apakah sudah dimintai keterangan juga, Pak? Sudah kami minta keterangan karena pada saat kejadian istrinya memang tidak ada di tempat. Apa keterangan yang dapat diberikan oleh istri pelaku ini? Bahwa memang betul kalau kejadian itu tetap ada, tapi istri tidak mengetahui kejadian tersebut karena tidak ada di rumah. Tetapi untuk masalah meminjam uang memang betul ada. Untuk kejadian sendiri, saksi-saksi kita juga sudah dapat dari tetangga dan orang-orang dekat dari tempat tinggal pelaku. Untuk senjata yang digunakan pelaku menusuk korban dari mana asalnya, Pak? Itu senjata pisau itu pisau rumah ya, dapur istilahnya, memang ada di dalam rumah si pelaku. Baik, pelaku sudah berhasil diamankan. Untuk pasal yang akan dijeratkan kepada pelaku dan ancaman hukumannya, Pak? Kalau untuk pasal yang kita kenakan di 51 ayat 1 untuk ancaman 5 tahun. Baik, terima kasih Kompol Tri Wahyudi, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, pencurian besi pada tiang proyek monorel yang mangkrak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Polisi telah menyelidiki dan menangkap pelaku pencurian. Pencurian besi pada tiang monorel yang mangkrak di kawasan Kuningan terjadi pada Sabtu lalu. Video amatir ini pun merekam saat seorang pria sedang memotong tiang besi dengan gergaji. Komplotan pencuri ini menggasak 6 tiang besi monorel. Polisi pun telah menyelidiki dan menangkap pelaku.